Ingat, sebelum kita tinggal di dunia ini, kita tinggal di mana? Ada berapa alam? Ada berapa alam? Hah? Yang pertama alam ruh, alam arwah. Ribuan tahun kita berada di alam arwah, sedikit pun kita tidak punya keinginan apa-apa. Tuh. Ya. Nggak tahu sih sebenarnya jumlahnya berapa lamanya, hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam bis. Tapi yang pasti adalah apa? Nggak punya keinginan sama sekali di saat di alam ruh, di alam arwah. Ini ngomong-ngomong waktu di alam ruh, tahu nggak jenis kelaminnya apa, Bang? Dari alam ruh pindah ke alam rahim. Di alam rahim mulai muncul yang namanya keinginan. Apa buktinya? Tuh lihat, ibu yang mengandung sebentar-sebentar mual. Kenapa dia mual? Apa yang dimakannya, apa yang diminumnya diserap sama janin. Gitu kan? Ngelihat suami mual. Lihat makanan mual. Begitu suami bawa duit, nggak mual ngelihat duit. Tuh, anehnya perempuan di situ tuh. Kenapa? Nggak pernah saya lihat ada orang hamil lihat duit. Enggak. Pernah nggak? Ada nggak? Ayo saya tanya ibu-ibu nih semua. Ini pernah ngerasain melahirkan belum? Pernah ngerasain ngidam? Pernah ngerasain mual? Pernah nggak lihat duit muntah? Nggak. Jawab jujur tuh. Bu. Dari mulai kita menjadi janin di alam rahim, keinginan sudah mulai muncul. Begitu lahir, coba lihat. Yang dicari apa? Begitu keluar nih, Yang dicari apa, bocah? Woi, bocah. Masih ingat nggak lo yang dicari apa? Hah? Nenen. Itu siapa yang ngomong tuh bocah tuh? Bocah sekarang sakti-sakti. Inilah Bang, zaman sudah berubah. Informasi, teknologi semua sifatnya terkini. Dari kamar kita bisa melihat dunia. Kok sepertinya jendela dunia itu kok dekat sekali. Tinggal klik buka internet www. Keluar tuh dunia semua. Betul nggak? Makanya anak sekarang cerdas-cerdas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan adalah apa? Jangan engkau jadikan anakmu seperti dirimu. Karena mereka tidak hidup di zamanmu. Tuh Rasul 1500 tahun yang lalu. Beliau sudah membicarakan ini. Ini bukan ramalan. Tidak sama Rasul dengan beramal. Tidak sama Rasul dengan dukun. Tidak sama Rasul dengan penyihir. Tidak. Rasul adalah Rasul. Sang utusan. Apa yang disampaikan adalah kebenaran yang benar-benar nyata. Ketika kita bicara Rasul, kita bukan sedang cerita 1001 malam. Ketika kita bicara Rasul, kita bukan lagi cerita Alibaba. Bukan lagi cerita karpet terbang, sejadah terbang. Tapi kita bicara sesuatu yang nyata yang datang dari Allah Subhanahu. Balik lagi urusan keinginan. Begitu bayi lahir, yang dicari apa? Nenen. Nyusu dia. Lihat betapa lahapnya bayi. Begitu mulai kecil bisa main, bisa jalan-jalan, yang diinginkan apa? Bocah. Lu pengen apa bocah? Dijawab ya, jujur ya, satu-satu ya. Yang diinginin apa? Ketawa lagi ditanya. Hah? Yang diinginin apa? Hah? Duit. Waduh. Udah pada tahu duit loh. Bocah segini mah kepengennya tuh mainan. Robot-robotan, pistol-pistolan. Adik-adik yang kecil yang perempuan pengennya apa? Barbie. Ya bener gak? Boneka Fula yang berjilbab, yang berkerudung. Kalau Barbie seksi tau. Iya kan? Kalau Barbie seksi Pak. Secara tidak langsung punten ibu
dari kecil anak-anak kita sudah ditanamkan satu mindset keseksian urusan perempuan. Makanya Bu, bukan nggak boleh beli boneka seksi. Kalau bisa dari kecil cari boneka yang kerudungan. Ada tuh Fula. Iya, dari kecil dia udah tertanam. Nih ngapain sih motok melulu? Bu masuk TV Bu, masuk TV. Aduh ya Allah ya Rabb. Jadi begitu. Keinginan. Ketika kecil, keinginannya muncul. Datang tetangga kita bawa anak silaturahim ya, alhamdulillah. Anaknya bawa pesawat-pesawatan. Anak kita di rumah lagi main pedang-pedangan. Dasar bocah, keinginannya luar biasa. Nggak puas sama pedangnya. Dia pengen pesawat-pesawatan yang dipunya sama tetangga. Nangis, ribut. Tuh kan? Tuh. Atau ibu bapak pulang, beliin mainan 2 buat yang besar robot-robotan. Buat yang kecil mobil-mobilan. Yang besar masih pengen juga mobil-mobilan. Yang kecil masih pengen juga robot-robotan. Itu manusia dengan keinginannya. Dari mana keinginan itu muncul? Dari yang namanya syahwat. Maka jadilah dia hawa nafsu. Ibu? Oh. Oh. Begitu sudah mulai remaja, lihat keinginan mempercantik diri ada. Beli alat make up, gitu ya. Ya Bu ya. Dan segala macamnya. Begitu yang laki-laki makin besar keinginannya apa? Pengen punya harta banyak, pengen berkuasa, pengen punya jabatan, pengen punya kedudukan. Tuh keinginan manusia. Ternyata justru keinginan inilah yang mempersulit kehidupan kita untuk mendapatkan investasi akhirat. Jelas? Ada 2 pertanyaan sederhana. Ini pertanyaan sepertinya sama tapi ternyata punya arti yang berbeda. Yang pertama, untuk apa kita dihidupkan di dunia? Hah? Suara siapa tadi? Yang pertama, untuk apa kita dihidupkan di dunia? Yang kedua, untuk apa kita diciptakan di dunia? Jawabannya nanti kita ngobrol dulu sama Hafiz. Mana Hafiz? Hafiz. 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 Gue dari kacang-kacangan nih Pis. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, iya itulah tadi tausiah singkat, nanti bakalan dilanjutkan lagi dengan tema yang pastinya bakal bikin Anda penasaran seperti apa kelanjutan tema kita, yaitu investasi menuju surga seperti apa. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, Kacang Mede dari Pulau Bali, Tablik UJ pastinya akan kembali setelah yang satu ini, tetap di MNC TV. Luar biasa Ibu. Kebayang nggak punya menantu model kayak begini? Hah? Ngimpi nggak kira-kira kepengen punya menantu model kayak gini? Enggak, enggak. Itu enggak karena tahu kagak bakal punya. Oh. Makanya selamat bermimpi. Begini aja deh, saya ingat perkataan almarhum almarhumlah Ki Haji Zainuddin MZ. Mending makan tempe ada di atas piring dekat meja apa pengen makan roti ngimpi? Mendingan makan tempe di atas meja jelas-jelas kelihatan ada daripada makan roti ngimpi. Inilah hidup, banyak orang dibuai sama mimpi. Tapi Uje, kalau misalkan makan roti di atas meja lebih enak lagi. Serakah itu. Tetap harus ada usaha, harus ada usaha. Oke, Marvel, tadi lagu judulnya apa sih? Nikmat mana lagi judulnya? Nikmat mana? Kenapa saya panggil Marvel? Biar kepanggil semuanya. Iya. Kalau nama itu siapa? Yana, Yana. Yana. Iya. Oh Yana. Nggak pakai Julio kan? Enggak. Apa tadi judulnya? Nikmat mana lagi Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oh, itu ada di surat apa, Bu? Surat Ar-Rahman, dimulai dari ayat berapa? Hah? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman dimulai dari ayat. Oke, sebentar. 14. Hah?
Dimulai dari ayat berapa? Ayo. Angka yang sering dibilang orang sial. Hah? 13. Angka 13 sering dibilang orang sial, sampai-sampai di pesawat nggak ada nomor kursi 13. Uje, permisi dulu bentar. Pengen mau ikut kemana? nimbrung, tapi pindah ke sebelah sana. Oh, boleh, enggak. boleh? Terus ngomong-ngomong tadi makanan, Uje mau minta maaf sebelumnya. Kenapa emang? Tadi lengkengnya dimakan. Gak apa-apa lah Uje, gak apa-apa. Itu lengkeng bukan punya gua, Oh bukan. punya masjid. Oh gitu, ya udah. Tahu gitu dihabisin. Kesian anak muda lapar. Aduh ganteng-ganteng. Doyan lengkeng. Yang doyan lengkeng mudah-mudahan langgeng. Amin. Amin ya Rabbal. Dimulai dari ayat 13. Makanya ditanya tuh buat orang-orang yang suka ngomong sial, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal. Berapa kali Allah ulang? Berapa kali Allah ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban. Berapa kali? Hah? 1, 3, 3, 1. Benar? Saya lupa soalnya maka saya nanya gitu. Loh, ini luar biasa Masya Allah. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Manusia, maaf ya. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong tanpa akal. Kau hanya manusia gila. Jadi mau cakep kalau nggak ada akalnya gila. Mau ganteng kalau nggak ada akalnya gila. Kira-kira dengan gila punya investasi nggak ke akhirat? Bisa. Dengan gila kepada Allah Subhanahu. Jadi majnunnya kepada Allah. Bukan majnun kepada dunia, bukan majnun kepada harta, bukan majnun kepada kedudukan. Tapi majnunnya kepada, jadi tergila-gila kepada Allah. Ini kalau ngomong tergila-gila, saya jadi ingat lagunya Mustafa nih. Ya, kalau nggak salah ya, ada satu tentang tergila-gila kepada Allah ya. Wah, debu, urusan lagu-lagu yang bersifat tasawuf itu Masya Allah, luar biasa. Oke, tadi Uje ada pertanyaan. Untuk apa kita dihidupkan dan untuk apa kita diciptakan? Ayo, belum selesai. Ini pertanyaan sepertinya sama ya. Tapi ternyata memiliki arti yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ayo, untuk apa kita dihidupkan? Halo? Woi yang pada hidup? Untuk apa kita dihidupkan? Untuk ibadah. Oke, simpen jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua, untuk apa kita diciptakan? Ibadah lagi, emang gak ada jawaban yang lain?